Pernahkah kamu merasa hidup ini seperti ombak yang nggak pernah berhenti mengguncang? Kadang tenang, kadang tiba-tiba datang badai yang membuat semuanya berantakan. Dalam situasi seperti itu, banyak orang kehilangan arah. Tapi, bagaimana jika aku bilang, ada sebuah filosofi kuno yang bisa membuatmu tetap tenang, bahkan di tengah kekacauan? Namanya stoikisme. Bukan cuma filosofi tua yang berdebu dari zaman Romawi, tapi cara hidup yang bisa mengubah cara kamu melihat dunia dan dirimu sendiri. Bayangkan ini, kamu di jalan, seseorang menyerobot antrian atau nyetir sembarangan. Biasanya, kita langsung naik darah, tapi stoikisme ngajarin satu hal penting. Kita nggak bisa kontrol dunia luar, hanya bagaimana kita meresponsnya. Dan disitulah letak kekuatan sejati. Saat kamu memilih tenang, saat kamu memilih diam, kamu sedang mengambil kembali kendali atas hidupmu. Tapi ada satu pelajaran lain yang awalnya membuatku tidak nyaman. Memento mori, ingatlah, kamu akan mati. Keras ya, tapi justru itu membuat hidup jadi lebih hidup. Karena ketika kamu sadar bahwa waktumu terbatas, kamu akan lebih berhati-hati dengan bagaimana kamu menghabiskannya. Kamu nggak lagi marah untuk hal kecil, nggak lagi terjebak dalam drama yang nggak penting. Kamu mulai memilih apa yang benar-benar berarti. Lalu ada konsep yang sulit tapi indah. Amor fati, mencintai takdirmu. Bukan cuma menerima tapi mencintai. Gagal, disakiti, dikhianati. Semua itu bukan kutukan, tapi guru. Hal-hal menyakitkan itu justru membentuk versi terbaik dari dirimu. Stoikisme bilang, hidup tidak terjadi padamu tapi untukmu. Dan ketika kamu melihat setiap luka sebagai bagian dari proses, kamu mulai tumbuh. Dulu aku berpikir kebahagiaan datang saat impian tercapai. Saat status naik, saat punya ini dan itu. Tapi stoikisme mengajarkanku bahwa semua itu bisa hilang. Dan kalau kita menggantungkan diri pada yang di luar, kita akan terus terguncang. Maka mulailah mencari ketenangan dari dalam. Dari karakter, dari integritas, dari rasa syukur. Dan terakhir, sebuah latihan mental yang mungkin terdengar aneh tapi luar biasa kuat. Premeditatio malorum. Membayangkan kemungkinan terburuk. Kedengarannya pesimis, tapi sebenarnya ini membuat kita tangguh. Saat kamu membayangkan kemungkinan buruk dengan tenang, kamu nggak lagi kaget saat hidup melemparkan kenyataan pahit. Kamu sudah siap. Dan saat semua berjalan lebih baik dari bayanganmu, kamu akan lebih menghargainya. Stoikisme mengubahku. Bukan menjadi dingin, tapi menjadi hangat dengan ketenangan. Bukan menjadi acuh, tapi menjadi bijak dalam memilih reaksi. Filosofi ini tidak menjanjikan hidup yang mudah, tapi menjanjikan pikiran yang lebih kuat. Dan kadang, itu saja sudah cukup untuk membuat semuanya terasa lebih ringan.